Dilapor kepada saya bahwa Radio Kuala Lumpur berkata, Republik Indonesia, Presiden Soekarno, sekarang sudah nggak ada artinya. Nggak ada orang yang mau dengar, nggak ada orang yang mau ikut. Apa benar demikian, saudara-saudara? Operasi Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat adalah komando Presiden Soekarno yang dilakukan sebagai respon atas rencana pembentukan Federasi Malaysia. Pada 1960-an, Federasi Malaya ingin menggabungkan wilayah Singapura, Brunei, Sarawak, Malaya, dan Sabah ke dalam wilayahnya yang didukung oleh Inggris. Karena hal itu bertentangan dengan persetujuan Manila, Presiden Soekarno mengeluarkan Operasi Dwi Kora dengan tujuan menggagalkan rencana berdirinya Federasi Malaysia. Pada 1961, Inggris yang masih memiliki koloni di Kalimantan Utara berusaha untuk menggabungkan jajahannya itu dengan membentuk Federasi Malaysia. Hal ini mendapat tantangan keras dari Presiden Soekarno karena menganggap Federasi Malaysia sebagai boneka Inggris yang ingin menambah kontrolnya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menganggap keinginan itu telah melanggar perjanjian Manila. Begitu pula dengan Filipina yang menilai bahwa Sabah secara historis dan yuridis adalah milik Sultan Sulu. Permasalahan ini kemudian menimbulkan sengketa antara Indonesia dan Filipina dengan Federasi Malaysia. Pada 1963, PBB turun tangan dengan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan di tanah sengketa guna memastikan kehendak rakyat. Namun sebelum PBB mengumumkan hasil penyelidikan, pada 16 September 1963, Federasi Malaya bersama-sama dengan Sabah, Sarawak, dan Singapura membentuk Malaysia. Hal itu semakin menambah ketegangan di antara dua pihak, dan Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia. Buntut dari kejadian itu, terjadi demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur karena Presiden Soekarno yang ingin melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. Presiden Soekarno pun semakin murka, karena dalam protes itu juga dilakukan aksi menghina lambang negara Indonesia. Dan saya beritahu pada saudara-saudara, Inggris sekarang hendak memperkuat juga pulau di selatan kita. Dijadikan juga basis yang kuat. Jadi utara kita dikepung, selatan kita dikepung. Tapi kita tidak minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Kami dikepung, minta tolong. Tidak. Setelah memproklamasikan gerakan Ganyang Malaysia, pada awal Mei 1964, dalam sebuah rapat raksasa, Presiden Soekarno mengumumkan Perintah Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat yang berisi Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Presiden Soekarno menekankan bahwa Operasi Dwi Kora bukan untuk melawan rakyat Malaysia, melainkan untuk melawan neokolonialisme Inggris di Asia Tenggara. Pada 1964, pasukan tidak resmi Indonesia mulai melakukan serangan di wilayah Semenanjung Malaya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah RI membentuk komando siaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan Dwi Kora. Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga atau Kolaga. Di sisi lain, Tentara Laut Diraja Malaysia mengarahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia yang misinya adalah mencegah masuknya pasukan Indonesia. Meski berkonfrontasi dengan Malaysia, di lapangan pasukan Indonesia sebenarnya bertempur melawan pasukan Inggris dan Australia. Pada Agustus 1964, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Kemudian pada 29 Oktober, puluhan tentara mendarat di perbatasan Johor Malaka untuk menumpas pasukan Resimen Askar Melayu Diraja dan pasukan gerak umum kepolisian Kerajaan Malaysia.
Menjelang akhir 1965, terjadi gerakan 30 September atau G30S yang membuat kekacauan di Indonesia. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno sementara diambil alih oleh Jenderal Soeharto. Karena kekacauan G30S, konfrontasi dengan Malaysia mereda. Setelah itu, pada 1966, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Kekerasan berakhir pada Juni 1966 yang kemudian dilanjut dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian pada 11 Agustus 1966.